Food, Hotel Tourism Bali atau FHTB 2026 resmi digelar di Bali Nusa Dua Convention Center dan berlangsung selama 3 hari hingga 30 April. Memasuki edisi ke-14, pameran ini menghadirkan lebih dari 200 eksibitor dari 14 negara, menjadikannya salah satu ajang terbesar di sektor F&B, perhotelan, dan pariwisata di Indonesia. Tak hanya pameran produk dan layanan, FHTB 2026 juga diramaikan berbagai kegiatan, mulai dari kompetisi memasak internasional yang melibatkan ratusan chef, kompetisi barista, hingga program edukasi seperti Wine Master Class dan seminar industri. Pengunjung juga dapat mengikuti aktivitas interaktif, seperti pembuatan sabun dari limbah minyak jelantah hingga workshop produk ramah lingkungan. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk mendukung pengembangan bisnis sekaligus mendorong praktik pariwisata berkelanjutan. FHTB 2026 menjadi wadah strategis bagi pelaku industri untuk memperluas jaringan, meningkatkan kompetensi, serta menjawab tren global di sektor hospitality dan pariwisata masa depan. Targetnya sebenarnya karena kami tahu Bali itu mempunyai posisi sangat penting dan strategis juga dalam peningkatan ekonomi Indonesia sebagai pusat turisme. Jadi makanya kami sudah rutin untuk membuat acara ini setiap 2 tahun sekali. Jadi tahun ini itu sudah yang ke-14 kali. Jadi kalau tarik belakang itu sudah berjalan selama 28 tahun berlangsung. Dan so far ini adalah kita pameran tourism atau food and hotel tourism itu yang paling terbesar ya untuk yang di Bali dan juga sekitarnya. Jadi kita nggak cuma tujukan untuk Bali, kita juga tujukan ke Lombok, jadi ke Nusa Tenggara, jadi ke area dekat regional dengan Bali. Jadi tujuan kami adalah ya supaya kita bisa memajukan atau meningkatkan ekonomi dengan memajukan food and hospitality dan tourism sendiri dengan tentunya dengan menyediakan alat-alat atau peralatan atau teknologi yang memang canggih, yang lebih efisien dan lebih cost efektif terhadap pelaku-pelaku atau stakeholder di sektor pariwisata dan sektor F&B di Bali. Iya. Berapa Bu yang mau gabung? Ada sekitar 250-an untuk yang spesifik ini. Kenapa? Target transaksi. Kita tidak pernah mencatat target transaksi karena kita sebagai 90% di sini kita B2B. Jadi belum tentu yang memang orang yang hadir di sini meskipun mereka potential buyers tapi belum tentu mereka itu langsung jadi karena B2B. Jadi transaksinya memang volumenya sangat besar. Jadi kita tidak pernah mencatat, tapi mungkin salah satu indikator mereka adalah kita sudah berlangsung sampai 28 tahun. Jadi bisa dibilang kami pamerannya sangat bisa dibilang menjadikan satu platform ya bagi supplier-supplier ini untuk tetap ikut setiap 2 tahunnya. Untuk tahun ini ada peningkatan seller buyer berapa persen kalau bisa dipersentase? Bayarnya kita belum tahu, tapi kita mengekspektasikan ada lebih sih. Mungkin sekitar 10% kita biasanya expected growth dari bayar dari 2 tahun ke tahunnya itu sekitar 10%. Jadi tahun ini ini untuk buyersnya. Ya, jadi kalau seller sebenarnya tidak terlalu signifikan karena kita memang sudah ibaratnya sudah memakai 2 hall ini. Jadi ini sudah kapasitas yang udah maksimum sih kalau memang dari segi venue. Tahun ini kita ekspektasikan mungkin sekitar 14.000 pengunjung yang datang, buyers yang datang ke pameran. Itu dari berbagai negara gitu mungkin? Kita kebanyakan masih tetap di lokal. Pasti ada mungkin sekitar 5-10% untuk yang dari asing, tapi memang atau mungkin orang asing yang memang sudah lama atau yang bekerja di Bali. Tapi kita rata-rata majority memang buyer kita tujukan kepada untuk domestik, pasar domestik. Gimana? Target khusus sebenarnya enggak. Dari kami cuma sebagai kayak semacam penghubung ya, supaya menjadi platform supaya industri F&B atau industri hotel itu tidak akan tetap tahu tentang inovasi atau tetap mengenal tentang teknologi terbaru dari industri F&B atau industri perhotelan itu seperti apa. Karena tidak semua mungkin yang bisa ke luar negeri untuk mencari pameran di luar negeri. Jadi kita menghadirkan pameran tersebut di Bali supaya mereka juga tahu ternyata kalau F&B mungkin oven ada model baru, mungkin bedding ada model teknologi baru yang lebih sustainable seperti itu. Ya. Tadi waktu keliling mungkin ada nggak Bu eksibisi yang memang sekarang itu lagi trennya lagi banyak diincar mereka di Bali? Di Horeca tadi sih kalau saya lihat coffee machine kayaknya banyak memakai AI. Jadi sekali pencet itu sudah tahu mungkin kita sukanya susunya berapa persen, airnya berapa persen, kopinya bol atau tidak. Jadi semuanya memang sudah berbasis AI. Dan mungkin untuk yang lain juga kayak di bedding itu tadi di
alga itu dia sudah memakai bulu domba yang lebih sustainable, karena bulu domba itu kan tidak harus membunuh si dombanya tersebut. Jadi dia benar-benar lebih sustainable. Memang lebih harga lebih mahal tapi lebih sustainable karena itu durability-nya sangat-sangat panjang. Iya. Teman-teman semuanya, kami dari Pemkab Provinsi Bali tentu sangat mendukung kegiatan ini. Kita tahu bahwa sektor pariwisata itu adalah 66% yang mendukung perekonomian kita. Nah, dengan adanya kegiatan terutama di makanan dan minuman dan pertemuan dengan hotel dan dengan beberapa pelaku usaha ini sangat bagus ya. Kita mendukung sepenuhnya kegiatan ini karena ini memang betul-betul kita butuhkan di dalam dunia pariwisata kita. Pak, pada dampak nyatanya sih Pak untuk event seperti ini untuk pariwisata? Ya, karena kita juga sedang menggalakkan sekarang produk-produk lokal kita bisa diterima dan masuk ke bursa pariwisata. Ini salah satu hal yang sangat penting. Bahkan kedepannya saya minta kepada penyelenggara juga semakin banyak produk-produk lokal yang bisa dipajang di sini. Contohnya tadi saya lihat ada beberapa seperti arak itu sudah masuk di sini. Nah ini kita harapkan juga mungkin buah dan lain sebagainya bisa dipajang, kemudian bisa dilihat oleh hotel dan juga pelaku usaha yang lainnya, dan ini bisa membantu masyarakat kita, terutama masyarakat lokal. Karena masyarakat lokal kita juga sudah kita bina dari produk-produk yang mereka hasilkan agar organik dan berkualitas sehingga bisa masuk dengan baik ke hotel seperti ini. Tadi kan Pemprov mau menginginkan agar Bali jadi destinasi kuliner dengan adanya event seperti ini. Ya, terkait salah satunya kan ini juga seperti yang saya bilang tadi, festival ini mempertemukan antara penyedia dan juga yang bayarnya kan dari hotel-hotel dan dari pelaku usaha yang lain. Ini kan salah satu hal yang sangat menunjang pariwisata Bali dan juga menunjang kuliner kita. Dan kekuatan pariwisata Bali juga bagaimana UMKM ini juga bisa mendukung. Dan ini kita hubungkan ya, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada connect antara penyedia dengan pemakai. Pertama-tama saya tentu mengapresiasi FHTB karena saya 10 tahun yang lalu menjadi eksibitor di sini dan menerima manfaat yang sangat baik dengan adanya FHTB ini. Itu saya ucapkan terima kasih. Tentu di sini saya tetap berharap bahwa FHTB ke depannya bisa selalu menggandeng IKM dan UKM. Karena biar bagaimanapun juga IKM dan UKM yang menerima manfaat di FHTB tentunya pasti akan selalu mengisi exhibition berikutnya. Dan ini akan menjadi hubungan yang baik antara pelaku usaha dengan event organizer. Dan tentu juga saya sangat berharap adanya booth dari pemerintah Provinsi Bali. Karena tadi pada saat keliling saya melihat ada dari BUMN, ada dari pemerintah Kota Tangerang ada, tapi belum ada dari dinas di Provinsi Bali maupun kabupaten di Bali. Nah, tentu ini bisa menjadi masukan, bukan sebuah kritik tapi masukan, karena biar bagaimanapun juga ini kan exhibition yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Tentu kolaborasi antar stakeholder itu pasti kita dorong. Gitu sih.